penyakit orang-orang tua ini yang anak dan kerabat mereka ada di sana dalam tanda kutip dalam keputusasaan apakah wabah itu akan mengenai anak mereka, menimpa mereka ketika dalam kapasitas pribadi sekaya apapun kita, apabila birokrasi kenegaraan ini tidak berjalan, maka sungguh hambatan akan kita temui di mana-mana. Saat itulah kita merasakan kehadiran seorang pemimpin dengan sikap dalam waktu yang sangat cepat langsung memberikan petunjuknya, memberikan perhatiannya, dan itu saja sebenarnya sudah sangat luar biasa. Dan ditambah dengan sebuah nasihat, sebuah pesan yang menyentuh hati setiap orang yang mengalami kondisi tersebut, yaitu jangan pernah perhitungkan persoalan biaya. Yang penting kalian bisa makan dan hidup dengan enak melewati kondisi kritis yang seperti ini. Mungkin kita tidak akan merasakan sentuhan tersebut kecuali apabila anak kita yang mengalaminya. Maka Maha Suci Allah dan Maha Benar Rasulullah yang di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis kemudian beliau tuangkan dengan sebuah ungkapan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam sifat saling mencintai, peduli dan berempati seperti satu tubuh yang apabila satu bahagian dari tubuh tersebut merasakan sakit, maka terpanggillah seluruh bahagian tubuh yang lain untuk ikut begadang sepanjang malam dan juga merasakan demam. Walaupun Cina itu jauh, tetapi kita yang berada di Aceh merasa terpanggil untuk hadir di malam ini, melantunkan doa bersama nanti akan dipimpin oleh guru kita Tengku Asy'ari dari Majelis Zikir Mujibur Rahman. Pertanyaannya, kenapa kita harus berzikir dan kenapa kita harus berdoa? Tidak lepas dari sebuah ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 43. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa tidak kaum-kaum yang terdahulu itu ketika kepada mereka kami utus para nabi, mereka dustakan nabi-nabi tersebut, kami turunkan bencana kepada mereka. Kenapa tidak ketika bencana ini datang, tadarra'u, mereka merendahkan diri di hadapan Allah? Tapi harapan itu tidak terwujud. Walakin qasat qulubuhum, tetapi hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu yaf'alun, dan syaitan hiasi, syaitan jadikan indah dalam pandangan mereka perilaku yang telah mereka tunjukkan. Maka hampir semua umat ketika bencana ini datang dari Allah atas peringatan dari nabi-nabinya, umat itu dimusnahkan oleh Allah, mati terkapar bergalang tanah, tidak sempat berteriak untuk minta tolong, apalagi untuk dibantu. Minta tolong pun tidak sempat. Maka kita lihat dalam jejak sejarah situs-situs sekarang digali, bangsa Pompei, mereka bahkan tidak sempat untuk mengubah posisi ketika bencana itu datang. Diabadikan dalam sejarah, dijadikan bukti oleh Allah Ta'ala. Tapi sepanjang sejarah kenabian, satu-satunya umat yang selamat ketika mereka sudah melihat azab itu datang adalah kaum Nabi Yunus alaihissalam. Falawla kanat qaumun amanat, kenapa tidak ada satu kaum yang beriman? Fanafa'aha imanuha, iman itu memberikan manfaat atas apa yang sedang menimpa mereka. Illa qaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika melihat gumpalan awan tebal siksa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya itu datang,
mereka beriman kepada Allah. Kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kami singkapkan azab yang menghinakan tersebut dalam kehidupan dunia ini. Wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Kita di Aceh pernah mendapatkan peringatan dari Allah, tsunami datang. Tapi tidak ada musibah yang tidak membawa hikmah. Kedatangan tsunami mengambil merenggut ribuan jiwa anak negeri ini. Kita sedang dilanda konflik. Tapi alhamdulillah, dengan berkat tsunami kedamaian itu datang. Ada hikmah. Kalau bukan karena tsunami, kita akan terus melihat anak negeri ini berperang dan saling membunuh. TNA ditembak oleh TNI, mati anaknya menyimpan dendam. TNI dibunuh oleh TNA, mati anaknya menyimpan dendam. Dengan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah, jumlah korban yang saling bunuh ini direnggut dengan tidak sempat menyimpan dendam. Mereka diambil oleh Allah dengan tentara lautnya. Tidak ada seorang tentara Gambut yang mati karena tsunami dendam ke laut. Tidak ada seorang TNI dan Polri yang mati syahid dalam peristiwa tersebut dendam ke laut. Tidak ada seorang warga sipil pun yang dendam ke laut. Maka jumlah korban tetap sama, tetapi dendam tidak berlanjut. Kehendak Allah Ta'ala. Pada hari ini Allah membungkam kesombongan manusia dengan kekuasaannya. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Telah dibuat perumpamaan oleh Allah, maka perhatikanlah perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtami'u lah. Sesungguhnya apapun yang kalian seru, kekuatan yang kalian puja selain Allah Ta'ala tersebut tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersekutu. Sepakat dunia ini seluruhnya, bangsa manapun dari Afrika, Eropa, Asia, untuk menciptakan seekor lalat, la yakhluqu, tidak pernah akan tercipta. Kita hanya sanggup menciptakan drone, dikalahkan oleh belang. Allah buat contoh seekor lalat. Walau ijtami'u, sekalipun manusia kompak bersatu dengan segala teknologi dan ilmu, tidak ada seekor lalat yang tercipta sampai hari ini. Wa iyaslubhumul dzubabu syai'an la yastanqidhunahu minhu syai'an minhu. Dan apabila lalat ini menyerang mereka, mengambil sesuatu dari mereka, maka kekuatan yang mereka sembah-sembah itu pun tidak sanggup untuk menyelamatkan mereka. Hari ini bangsa-bangsa di dunia dengan peradaban maju, dengan teknologi yang maju, menyombongkan diri di hadapan Allah. Negara kami dengan segala teknologi dan kekuatannya tidak akan sanggup dikalahkan. Allah kalahkan dengan teknologi sederhana, makhluk yang paling halus. Dulu manusia tidak tahu tentang virus, yang mereka lihat hanya lalat. Tapi sekarang dikirim virus. Ketika Namrud menyombongkan diri, menyatakan diri sebagai Tuhan dan ia menciptakan, menghidupkan dan mematikan, Allah hukum Namrud dengan seekor lalat yang masuk ke dalam lubang telinganya. Lalat itu tidak ingin menyiksa Namrud, dia hanya ingin berpesta pora di dalam kepala Namrud, menyebabkan Namrud membentur-benturkan kepalanya. Dan bagi Namrud di kala itu, orang yang sanggup meninju kepalanya sekeras-kerasnya adalah orang yang paling dia cintai. Saking sakitnya kepala ketika lalat tersebut berpesta di dalamnya. Dia marah kepada orang yang menusuk-usuknya, tapi dia akan sangat sayang kepada orang yang paling kuat meninju kepalanya, sampai akhirnya dia mati. Ketika Fir'aun dengan kesombongannya bertanya, "Alaysa hadhil anharu tajri min tahti?" Bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah perintah? Allah hukum kesombongannya. Fajarainal ma'a min fawqih. Kami alirkan air itu dari atas tubuhnya, mati terbenam di dalam air. Segala kesombongan yang kita agung-agungkan di hadapan Allah, Allah akan membunuh kita melalui kesombongan tersebut. Maka Allah ingatkan, kenapa tidak ketika bencana itu datang mereka merendahkan diri di hadapan Allah?
Maka inilah yang kita lakukan sebagai orang yang beriman. Ketika saudara-saudara kita sedang berada di dalam negeri tersebut, kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah, idza sami'tum bil-ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Bila kalian mendengar sebuah wabah sedang merebak di suatu negeri, maka jangan kalian masuk ke dalam negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Tapi apabila kalian sedang berada di negeri yang terkena wabah, jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Terjadilah pertentangan dalam konsepnya sekarang. Kita menginginkan pemerintah untuk mengeluarkan kerabat dan anak-anak kita yang ada di sana untuk bisa pulang ke negeri ini. Tidakkah praktek kita bertentangan dengan hadis? Tidak. Kenapa? Karena hadis tidak selalu dipahami secara harfiah. Yang diinginkan oleh Rasulullah di kala itu adalah jangan sampai virus itu menyebar keluar, maka dipraktekkan sistem karantina. Islam yang pertama mengajarkan karantina sebelum benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus. Ketika sudah terbebas dari penyakit, silahkan keluar. Maka Sayyidina Umar ketika melakukan perjalanan dinas ke negeri Syams, didampingi oleh saudagar yang kaya raya Abdurrahman bin Auf, didampingi oleh seorang jenderal yang gagah perkasa Ubaidillah ibnul Jarrah. Begitu mendekati negeri Syams, beliau dapati informasi bahwa di negeri tersebut sedang berkembang wabah penyakit. Beliau berhenti dan beliau instruksikan kita pulang. Pendamping beliau itu sahabat-sahabat Nabi, orang yang sangat yakin pada kehendak Allah Ta'ala. Mereka menggugat sikap Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Apa pertanyaan dari Abdurrahman bin Auf? Afiraru min qadarillahi anta ya Amirul Mukminin? Apakah Anda sedang berusaha untuk lari dari kehendak Allah, wahai Tuan Presiden? Anda seorang sahabat Nabi, hidup mendakwahkan Islam seiring langkah dengan Nabi, lalu Anda ingin lari dari takdir Allah? Pertanyaan ini diajukan kepada Sayyidina Umar. Apa jawaban Umar? Naam, iya. Al-firaru min qadarillah ila qadarillah. Saya sedang lari dari satu kehendak Allah kepada kehendak Allah yang lain. Maka kita diajarkan untuk mencari keselamatan. Berlakulah hukum tentang karantina. Maka anak-anak kita, saudara dan kerabat kita ini, alhamdulillah atas usaha sungguh-sungguh dari pemerintah provinsi, kita berterima kasih kepada Bapak PLT Gubernur. Sikap kepedulian seorang orang tua terhadap anak, bukan hanya seorang pemimpin terhadap keluarga. Ada banyak pemimpin yang lain, gubernur-gubernur yang lain, tapi tidak sesikap beliau dari daerah-daerah yang lain. Lalu muncullah keinginan dari penguasa negeri, seorang presiden, untuk mereka dikembalikan. Kita ingin segera bergabung, kecintaan kita kepada anak ingin segera memeluknya, tapi agama mengajarkan jangan tunggu, mereka harus dikarantina. Maka kita berdoa kepada Allah agar mereka selamat dan kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dipraktikkan dengan baik oleh sahabat-sahabat beliau. Maka pada malam ini usaha kita adalah satu-satunya senjata dalam kondisi ini adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min, ad-du'a tadfa'ul bala. Doa adalah senjata orang yang beriman, doa dapat menolak bala. Maka mungkin karena doa-doa umat mukmin yang teraniaya, muslim yang tertindas di negeri tersebut, Allah berikan peluang kepada mereka untuk beribadah kepada Allah dengan tenang. Dengan kepedulian kita dan kecintaan kita kepada Allah, maka sadarlah kita betapa aturan-aturan syariat ini menjaga kita untuk tetap selamat dalam kondisi yang luar biasa. Maka mudah-mudahan di malam ini kita duduk berzikir supaya datang perasaan khusyuk di dalam hati. Anggaplah bahwa yang sedang berada di sana adalah anak-anak kandung kita sendiri. Dengan mendoakan anak orang lain, Allah akan selamatkan anak-anak kita di kesempatan yang lain. Berdoalah untuk saudara kita, maka Allah akan mengamini doa kita di kala waktu kita memerlukannya. Hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat Isya dan doa bersama yang dimuliakan Allah, Bapak PLT Gubernur dan Forkopimda yang dimuliakan Allah yang kami muliakan. Demikian sekedar barangkali untuk saling mengingatkan di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk dan bersimpuh kita di dalam masjid rumah Allah ini akan diijabah setiap doa-doanya. Kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka, baik di dunia dan di akhirat. Dan saudara-saudara kita dipelihara oleh Allah dari segala musibah dan bahaya.
Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Berikutnya marilah kita berzikir dan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Asy'ari Ibrahim SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasulullah ajma'in.